Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Knife Bayesian untuk perangkingan kegiatan di Fakultas TIK Universitas Semarang. Untuk nama kelompoknya, Saudara Muhammad Fadli J. Abdul Rashid dan saya sendiri Fernando Yegandei. Pendahuluan. Pada setiap kegiatan memiliki peserta baik dari dalam maupun dari luar Universitas Semarang. Mahasiswa juga diwajibkan mengikuti kegiatan yang ada di kampus. Namun terkadang kegiatan pihak fakultas tidak memberikan klasifikasi pembeda manakah program studi yang memiliki banyak kegiatan dan memiliki jumlah peserta terbanyak. Oleh sebab itulah diperlukan sebuah klasifikasi pembeda agar memacu program studi membuat kegiatan yang baru dan menambah pengetahuan untuk setiap mahasiswa. Untuk mengklasifikasikan hal tersebut menggunakan metode pada artificial intelligence, yaitu Knife Bayesian. Metode Knife Bayesian adalah salah satu metode klasifikasi dan percabangan dari artificial intelligence. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dibentuk suatu ranking, yaitu favorit dan tidak favorit, sehingga setiap mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang ada di Fakultas TIK dan dengan kriteria di bawah program studi, jenis kegiatan, hasil kegiatan, dan ranking. Dengan dilatar belakangi hal tersebut, peneliti akan membuat perhitungan klasifikasi program studi mana sajakah yang favorit dan tidak favorit. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini termasuk dalam jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama itu data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai berikut, yaitu kegiatan yang ada di Fakultas TIK, jumlah peserta, ranking yang akan didapatkan. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu ialah data yang diperoleh dari literatur, buku referensi, dan browsing secara online dari internet. Dari penelitian tersebut diawali dengan pendefinisian masalah hingga metode yang akan digunakan. Ini merupakan sebuah alur analisis dari pengumpulan datanya. Ada yang pertama, pendefinisian masalah berkaitan dengan merancang suatu analisa yang ada. Ada pula studi pustaka. Studi pustaka ialah pengumpulan data berupa literatur, buku, jurnal nasional maupun internasional, dan kemudian penelitian yang pernah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Wawancara. Melakukan proses wawancara tanya jawab terkait dengan pihak ketua program studi teknik informatika, informasi, dan ilmu komunikasi. Ada pula observasi. Dilakukanlah sebuah pengamatan secara langsung proses kegiatan yang ada. Ada pula analisa. Analisa itu melakukan suatu analisa pada hasil observasi yang telah dilakukan dari wawancara dan penelitian sebelumnya. Penerapan metode. Penerapan metode ini untuk melihat metode mana sajakah yang akan digunakan pada klasifikasi program studi yang favorit dan tidak. Ada pula pengambilan kesimpulan oleh peneliti. Ini merupakan sebuah alur analisis dari teknik pengumpulan data. Dari penerapan yang ada, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa hasil perankingan pada Fakultas TIK untuk kegiatan yang telah ada masih menggunakan cara perhitungan secara manual dari hasil rata-rata, klasifikasi, menggunakan rata-rata hasil indikator, data teknik statistik dasar, sehingga output yang dihasilkan masih kurang maksimal. Tumpukan data kegiatan di Fakultas TIK berdasarkan data tahun 2017 menghasilkan suatu klasifikasi menggunakan metode Knife Bayesian dan program studi favorit adalah ilmu komunikasi berdasarkan dari hasil dari Raffi Miner. Untuk saran dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh dalam suatu aplikasi dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman dan dapat dikembangkan dengan metode algoritma klasifikasi yang lainnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang saya berikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariji Abdul Rashid, Stambuk F51 18231. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan algoritma Naive Bayes pada contoh kasus penentuan bonus pada pelanggan, apakah pelanggan tersebut mendapatkan bonus atau tidak. Sebelum kita ke programnya, pertama-tama kita aktifkan dulu examnya. Setelah exam sudah aktif, maka kita langsung saja ke PHP MyAdmin dengan cara localhost PHP MyAdmin ya. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya. Kita langsung saja ke programnya. Di sini kita harus menghubungkan program kita ke database dengan menggunakan koneksi. Sudah, kita langsung saja ke program Naive Bayes-nya. Di sini kita membuat perhitungan. Yang pertama di atas ini adalah untuk menghitung jumlah total data yang ada pada database. Total database kita adalah data training. Yang kedua, menghitung jumlah data kelas bonus ya dan tidak. Karena di sini output kita hanya ya atau tidak. Jadi outputnya itu apakah pelanggan tersebut mendapatkan bonus atau tidak. Programnya seperti ini. Yang kedua adalah menghitung nilai period probability-nya. Period probability adalah kelas ya, jumlah data kelas ini dibahagi dengan total data training. Total data training yang di atas ini. Begitu pula dengan kelas tidak, jumlah data tidak dibahagi dengan total data training. Yang kedua adalah yang berikut adalah menghitung conditional probability-nya. Seperti program di bawah ini. Yang sini adalah untuk menghitung conditional probability kelas bonus jika dia ya. Yang kedua adalah untuk menghitung conditional probability kelas bonus jika dia tidak. Yang berikut adalah untuk menghitung posterior probability-nya. Menghitung posterior probability setiap atributnya, berarti tiap atribut yang kita masukkan pada program kita yang ini akan dihitung, kayak kartu, panggilan, dan blok. Di sini. Jadi atribut kartu, atribut blok, dan atribut panggilan dan atribut blok. Itu kita masukkan, kita inisialkan dulu, setelah itu kita hitung menggunakan program yang di bawah sini. Jadi di sini untuk menghitung posterior probability kelas bonus ya, probabilitas ya atribut kartu, kita satu-satu atribut kartunya, atribut panggilan dikali dengan atribut panggilan dan dikali dengan atribut ya kali dengan atribut probability period probability yang ini, yang di atas maksud yang ini, yang ini. Yang kedua adalah untuk menghitung posterior probability jika bonusnya tidak, sama seperti yang di atas, hanya saja di sini kita ganti tidak, dan tidak. Oke. Jika sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi contohnya, jika Fernando memiliki kartu pasca bayar dan panggilan cukup dan bloknya tinggi, maka dia akan mendapatkan bonus ya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.